Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi regulasi dan standar di sektor publik yang beranggotakan Nila Hanatun Nikmah NIM 191080458, 2 Firda Nur Hidayah NIM 191080470 dan Firdausi Alfi Andini NIM 191080487. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu 1. Pengertian regulasi, 2. Macam-macam regulasi di sektor publik, 3. Perkembangan standar di sektor publik, dan yang keempat yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Yang pertama yaitu pengertian regulasi. Regulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan sebagainya. Regulasi di sektor publik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba yang meliputi regulasi tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. B. Regulasi tentang partai politik. Regulasi tentang partai politik telah dikembangkan sejak lama, tetapi berkembangnya dengan pesat sejak era reformasi dengan sistem multipartainya. C. Regulasi tentang badan hukum milik negara dan badan hukum pendidikan. Ciri-ciri BHMN adalah memiliki majelis wali amanat, memiliki senat akademik, memiliki otonomi manajemen dana dan akademik. Sedangkan Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum penyelenggaraan pendidikan formal dengan berprinsip nirlaba yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dengan tujuan memajukan satuan pendidikan. D. Regulasi tentang Badan Layanan Umum. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan. Perkembangan regulasi terkait keuangan negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang ini dijelaskan terkait tentang pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Ada beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini. Di antaranya, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN, penyusunan dan penetapan APBD, serta hal lainnya. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 3. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum tidak bisa dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dan yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Selanjutnya yaitu perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Selama 3 tahun pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyadari masih terdapat aspek yang menjadi kelemahan sekaligus celah dalam peraturan perundang-undangan yang sering menimbulkan kerancuan. Yang pertama ada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. UU ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan ini mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Selanjutnya yaitu perkembangan standar di sektor publik. Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI maupun oleh pemerintah sendiri. IAI telah menentukan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK berisi tentang kaidah-kaidah serta prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Lingkup internasional telah terdapat standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang disusun oleh IFAK atau International Federation of Accountants. Standar itu disebut Standar Internasional Akuntan Sektor Publik atau IPSAS, International Public Sector Accounting Standard. IPSAS adalah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan oleh negara-negara di seluruh dunia. IPSAS bertujuan untuk 1. Meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor publik. 2. Menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik dan lain-lain. PSAK 45 merupakan satu-satunya pernyataan standar yang dikeluarkan oleh IAI yang mengatur laporan keuangan organisasi nirlaba. PSAK 45 disusun dengan pemikiran bahwa dalam organisasi nirlaba, ribuan transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi dan sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Akuntansi pemerintah atau SAP. SAP diterapkan di lingkup pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintah serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Standar ini menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. SPKN ini hanya mengatur mengenai hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang merupakan standar audit bagi perusahaan. Standar umum SPKN meliputi 1. Persyaratan kemampuan atau keahlian, 2. Persyaratan independensi, 3. Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, dan yang keempat yaitu pengendalian mutu. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN berlaku bagi yang pertama BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedua akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Yang ketiga, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang keempat, aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. SPKN terdiri dari dua hal. Yang pertama, kerangka konseptual pemeriksaan, dan yang kedua PSP atau Pernyataan Standar Pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, PSP terdiri dari yang pertama PSP nomor 100 tentang standar umum, yang kedua PSP nomor 200 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga PSP nomor 300 tentang standar pelaporan pemeriksaan. Standar umum SPKN terdiri dari yang pertama persyaratan kemampuan atau keahlian, yang kedua persyaratan independensi,
Yang ketiga, penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Dan yang terakhir, pengendalian mutu. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.